bahwa menurut kalangan sejarawan, Pulau Sumatera dan Jawa dahulunya menyatu sebelum letusan Gunung Krakatau yang pertama di abad ke-4 dan ke-5. Beberapa hal yang menarik menulis catatan sejarawan. Ledakan Krakatau yang begitu dahsyat mampu membentuk Selat Sunda. Karena kekuatan yang sangat dahsyat itu, akhirnya pulau-pulau yang ada hancur, termasuk gunung yang ada membentuk kaldera besar seperti Selat Sunda. Dikatakan dulu Pulau Jawa dan Sumatera masih bersatu sebelum letusan Krakatau yang pertama. Sedangkan letusan Krakatau yang kedua adalah pada tahun 1883. Sudah ada Selat Sunda sehingga terjadi tsunami besar tingkat tinggi yang sangat menewaskan banyak jiwa korban melayang di sekitar pesisir yang terjangkau tsunami dahsyat itu, di mana akibat dari sejarah ini mencatat akibat dari letusan Krakatau yang pertama, Sumatera dan Jawa yang dulunya menyatu akhirnya terpisahkan dengan terbentuknya Selat Sunda. Jadi bisa dimengerti kenapa orang sering membayangkan dihubungkan dengan ramalan Jayabaya Raja Kediri bahwa suatu kelak Pulau Jawa akan terbelah untuk yang kedua kalinya. Karena untuk yang pertama sekali dahulu sudah pernah terbelah ketika adanya gempa tektonik dahsyat disertai dengan gempa vulkanik dahsyat letusan Gunung Krakatau yang pertama. Ini menurut versi sejarawan yang dihubungkan juga dengan catatan babat pada masa Raja Tarumanegara, di mana diketahui keruntuhan dari kerajaan Tarumanegara diyakini akibat adanya letusan Gunung Krakatau yang pertama di abad ke-5, hingga menimbulkan kerusakan dahsyat bukan hanya untuk wilayah Tarumanegara yang dulu sampai ke Sumatera, tetapi akibatnya menjadi kegelapan kepada seluruh dunia. Akibatnya terjadi berbagai peristiwa, kegagalan panen, kematian banyak orang, kegelapan menyala-nyala di mana-mana. Bahkan efeknya sampai kepada ujung-ujung bumi. Dunia menjadi gelap beberapa waktu, matahari tidak kelihatan sinarnya. Bahkan yang terjadi yang paling mengerikan adalah terbentuknya patahan Selat Sunda, di mana dulunya Sumatera dan Jawa diyakini daerah yang menyatu di bawah kaki Gunung Krakatau, tapi akibat runtuhnya Gunung Krakatau dengan ledakan yang dahsyat menimbulkan celah bumi yang besar. Itu akibatnya terbentuk Selat Sunda yang menganga, dalam dan dahsyat. Hingga pada saat Gunung Krakatau meletus kedua kalinya tahun 1883, terjadi tsunami besar di Laut Sunda yang terbentuk. Dan ketika beberapa tahun yang lalu, di akhir Desember, juga terjadi tsunami di Selat Sunda ketika menyapu daerah Banten sekitarnya, sampai juga menyerang daerah Lampung ketika ada erupsi di Anak Krakatau pada tahun 2020 yang silam. Ada tahun 2009 lah ya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kita memang tidak terfokus kepada ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa Jawa akan terbelah yang kedua kalinya. Kita lebih berfokus kepada semua yang terjadi di dunia adalah di dalam kuasa Tuhan. Kita tidak tahu kapan itu dan di mana titiknya akan terbelah lagi Jawa di yang kedua kalinya. Karena yang kita ketahui, kiamat dunia dimanapun itu di dalam genggaman Tuhan. Kita hanya perlu bertobat, sehingga andai kata kapanpun itu terjadi, jiwa kita selamat hanya di dalam kuasa Tuhan.
Janganlah kita mengeraskan hati, janganlah kita hidup di dalam dosa, marilah kita hidup di dalam pertobatan. Baik dikatakan karena gempakah itu, apakah karena gunung berapi, atau karena memang ada nanti kesatria yang bisa membelah Jawa dengan teknologi untuk menyambung misalnya sungai-sungai dari laut Jawa utara sampai pada laut selatan.